Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihi innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib ingkang dening Allah, mugi-mugi kula panjenengan pinaringan nikmat istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari segala puji kita lantunkan, kita ucapkan kepada Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kula panjenengan dikehendaki bisa kumpul kembali di majelis yang insyaallah diridhoi olehnya. Salawat serta salam jangan sampai dalam satu hari kita tidak mengucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang patut kita jadikan sebagai role model, sebagai panutan dalam menjalankan setiap kegiatan di dunia ini, sehingga kita oleh Allah diberikan petunjuk yang mana petunjuk itu berasal dari atau bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan para jamaah, mari kita memulai kajian tafsir At-Tanwir dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit menerangkan tentang apa yang telah kita ungkapkan dari pembahasan kemarin, bahwasanya kita telah mempelajari terkait macam-macam nama surat Al-Fatihah. Ada 4 riwayat besar. Yang pertama nama itu sendiri Al-Fatihah, yang kedua yaitu Ummul Kitab, yang ketiga Sab'ah Mathani, dan yang terakhir Al-Asas. Sedangkan jumlah ayatnya semua ulama sepakat bahwasanya ayatnya berjumlah 7. Namun semua ulama tidak sepakat alias berbeda pendapat. Saya lebih cenderung mengatakan berbeda pendapat daripada berselisih, karena berselisih condong ke ribut. Tapi kalau berbeda pendapat ya dimaklumi. Sebagaimana orang makan, ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka asin. Namun mereka makan dalam rangka sama-sama ingin sehat. Selama makanan itu halal tidak masalah. Dan ulama berbeda pendapat selama berbeda pendapat itu pendapat yang masih ada dalil nas resmi dari Al-Quran hadis, maka tidak masalah. Dan kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu kandungan pokok surat Al-Fatihah. Bapak Ibu, surat Fatihah memiliki banyak kandungan, namun oleh ulama diringkas menjadi 2 kandungan pokok. Kandungan pertama yaitu pandangan hidup seorang muslim dalam surat Al-Fatihah, di mana dalam surat Al-Fatihah itu seorang muslim melihat kehidupan yang sangat sempurna, dan siapa yang menciptakan, dengan apa diciptakan kehidupan ini, peraturan apa yang ada di kehidupan ini, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, kandungan jalan hidup, bagaimana manusia menempuh hidup dalam mengarungi dunia ini, yang mana grand design atau rancangan agungnya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Bapak Ibu, kita lanjutkan dalam topik yang pertama, yaitu pandangan hidup. Sub pertama atau pokok pembahasan pertama dari pandangan hidup yaitu surat Al-Fatihah menerangkan tentang bahwasanya Al-Quran itu sebagai rahmat, yaitu kitab Al-Quran
diturunkan tidak lain sebagai rahmatan lil alamin. Dan dalam ayat pertama tercantum dua sifat utama yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat pengasih dan sifat penyayang. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya Al-Quran dimulai dengan surat Fatihah, dan surat Fatihah diawali dengan untayan kata yang menggambarkan sifat Allah, yaitu sifat Maha Penyayang juga Maha Pemberi Rahmat. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara wazan fa'lan dan wazan fa'il, sifat Rahman dan sifat Rahim. Sifat Rahman itu tidak melekat atau punya batas waktu, sehingga sifat Rahman cenderung untuk manusia yang ada di dunia. Maka Allah Maha Penyayang semua manusia yang ada di dunia, maka akan Allah berikan hak-hak mereka, hak kehidupan, hak rezeki, hak jodoh, dan hak yang lain sebagainya, termasuk kesempatan untuk bertobat. Yang mana pertemuan sebelumnya telah saya untaikan atau uraikan macam-macam cara bertobat. Namun hak-hak ini oleh manusia diberi kebebasan, apakah ingin diambil atau tidak. Jikalau ia mengambil hak ini, maka syukur alhamdulillah dia termasuk pada hamba Allah yang beriman. Namun jikalau tidak mengambil hak ini, maka Allah tetap memberikan dia hak. Ini namanya sifat rahmat. Mila orang yang tidak beriman sama Allah, dia tetap menikah, tetap punya kekayaan, tetap pintar, tetap sempurna ciptaannya. Ya kakinya ada dua, tangannya ya lengkap, matanya ya melihat. Orang yang beriman atau tidak beriman sama punya mata, ada yang bisa melihat warna, ada yang buta warna. Saya termasuk yang kedua, buta warna. Saya ujian SIM tidak lolos karena buta warna. Akhirnya nembak. Sudah. Saya ujian SIM dinyatakan buta warna. Saya tidak percaya kalau saya buta warna. Saya melihat wanita masih cantik. Tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Masa buta warna? Ternyata buta warna. Tapi bukan buta berarti niki coklat kalau lihat merah, bukan. Niku ada perbedaan sedikit warna yang saya kurang bisa bedakan. Niku sami, orang yang beriman atau tidak sama, diberi Allah. Maka ketika Allah katakan dalam surat At-Tin bahwasanya khalaqnal insana fi ahsani taqwim, saya kasih hak mereka untuk tercipta secara sempurna, baik yang beriman atau tidak beriman. Namun syukur alhamdulillah, kula panjenengan dilahirkan dalam kondisi beriman, di tengah-tengah keluarga yang beriman dan masyarakatnya pun beriman. Ya walaupun ada perbedaan terkait cara untuk beriman, ini pun tidak masalah, yang penting beriman. Karena daripada orang yang dilahirkan jauh dari hidayah, itu mencari hidayahnya agak berat. Syukur alhamdulillah. Ini rahmat. Kalau rahim adalah sifat yang melekat, yang mana sifat ini oleh Allah akan ditunjukkan pada hari akhir, di mana Allah memberikan rahmatnya. Maka ada istilah tidak ada yang bisa masuk surga kecuali rahmat Allah. Karena saat di akhirat Allah keluarkan sifat rahim. Senakal-nakalnya, semaksiat-maksiatnya orang yang mengaku beriman kepada Allah dapat jatah masuk surga. Ini rahmatnya Allah. Ibarat timbangan, walaupun satu ini ada habba, darah, biji atom keimanan, dia pernah mengatakan la ilaha illallah, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, tapi tetap la ilaha illallah, pernah mengatakan. Dan itu disaksikan bahwa dia tulus, Allah itu Tuhannya dia, maka itu akan dianggap sebagai kebaikan dan membawa dia ke surga, walaupun dikubahi setan neraka, tapi tetap dapat jatah. Ini sifat rahim, bahwasanya Allah memberikan keadilan yang mutlak dengan kasih sayang. Maka dalam sifat rahim ini Allah tegaskan bahwasanya Allah maha niku sangat artinya tak terbatas, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membatasi rahmatnya Allah
walaupun itu murkanya Allah. Milo semarah-marahnya Allah, Allah lebih sayang daripada murkanya. Nah, inilah membuat orang Islam patut bergembira karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa rahmat, welas asih. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Allah menyebut kedua sifat tersebut untuk menjelaskan bahwasanya rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan. Ketuhanan Allah itu memiliki sifat rahmat dan ihsan, kebaikan. Bukan rububiyah kekuasaan dan kekejaman. Artinya Allah camkan atau Allah mengaku di dalam surat Al-Fatihah, diawali dalam Al-Quran itu bahwasanya ketuhananku atau statusku sebagai Tuhan itu Tuhan welas asih, bukan Tuhan yang diktator atau bukan Tuhan yang kejam. Adapun hukuman yang oleh Allah disyariatkan kepada hambanya itu tidak lain adalah hukuman yang sengaja demi menghindarkan hamba-hambanya dari kezaliman. Dan sebab pada hakikat hukuman itu bertujuan untuk mendidik manusia supaya tidak menyimpang dari jalan lurus. Justru Bapak Ibu, adanya hukuman itu tanda sayangnya Allah. Kalau Allah tidak menghukum, Allah tidak peduli. Kalau Allah tidak peduli, berarti Allah acuh tak acuh. Tandanya orang yang acuh tak acuh itu adalah orang yang tidak sayang. Seperti bapak ibu punya anak kok tidak belajar, tidak mungkin dibiarkan sama bapak ibu. Nak belajar supaya kamu pintar. Dia perhatian dengan menyuruh, memerintah. Jika perintah ini tidak dia tepati, anak ini tepati, tidak dijalankan, maka ada hukumannya. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak boleh nonton TV badal isya. Kamu tidak boleh main sepak bola di sore hari. Kamu tidak saya kasih uang jajan, ada ancaman. Ancaman itu sebenarnya tidak ingin diberikan. Maksudnya orang tua bilang itu sebenarnya dia tidak pengen menghukum supaya dia tidak melakukan. Tapi kalau melakukan ya dihukum. Tapi aslinya ancaman itu supaya tidak melakukan. Itu kenapa dalam Islam hukuman itu besar sekali dan kejam, terlihat kejam. Nyuri hukumannya apa Bapak Ibu? Potong tangan. Itu kan menurut hak asasi manusia, itu buta. Itu radikal, keras kan. Orang yang zina mau lalai, hilaf atau enggak, namanya zina, masuk di dalamnya hubungan bertemunya dua kelamin dan sudah masuk dukun, maka dicambuk bagi yang belum menikah. Nek sudah menikah atau zina, rajam sampai meninggal. Rajam niku digali tanah, dimasukkan orang itu di dalam tanah itu sampai leher, dipendam sehingga dia tidak punya kuasa untuk menghindar batu, dan dilempar kepalanya dengan batu dengan sekuat-kuatnya. Tidak boleh orang ambil kerikil melempar seperti ini. Maaf ya, maaf, tidak boleh. Harus tegas, Bismillah, Allah. Kalau nyari batunya besar, sehingga lebih cepat dia mendapatkan kematian sampai meninggalkan, itu lebih baik. Dan yang paling berhak untuk melempari keluarga dia. Dalam hak asasi manusia, apakah ini dibenarkan? Sangat amat tidak dibenarkan. Tapi Islam menjadikan hukuman ini ada bukan supaya dilakukan, tapi supaya orang jangan zina. Karena hukuman zina besar. Orang dihukum potong tangan, bukan Islam senang potong tangan, gampang ke bahasa Jawa itu. Tapi supaya orang jangan sampai nyuri, karena hukumannya orang mau tangan. Si roda ngagem tangan nikmati orang mau tangan, gara-gara panjang tangan kan emat-emat. Sehingga orang itu berpikir gak 1000 kali, cukup sekali itu gak bisa. Daripada saya ngambil 5 sesaat, del. Ngambil lagi kiri, del. Ngambil lagi kaki, del. Ngambil lagi kaki, del. Wah, lebih baik saya gak ngambil. Maka dia lebih memilih menderita, tanda kutip, tersiksa secara dunia daripada dia menjalankan apa yang Allah katakan.
Ini adalah wujud kasih sayang. Mila dalam hal ini amat sangat dijelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat, dan rahmat itu tidak berbentuk cuma ampunan, wis ora pokok ya, tapi juga berbentuk ada hukuman yang kejam supaya manusia itu tidak melakukan apa yang Allah larang. Maka ada orang mati yang dibunuh hukumannya mati. Dalam rangka apa? Bukan Islam memudahkan nyawa melayang, supaya menjaga nyawa tidak ada yang melayang. Sejengkel-jengkelnya orang, dia tidak akan pernah membunuh, karena ia tahu ketika dia membunuh bakal dibunuh. Maka tidak ada kasus larut-larut seperti kasusnya pembunuhan Vina, 8 tahun lamanya, sampai difilmkan, sampai masuk roh-roh yang tidak jelas untuk mengungkap siapa yang membunuh. Padahal sudah jelas siapa yang membunuh. Sinten Bapak Ibu? Pembunuh. Mau namanya enggak jelas, tapi tetap dia membunuh, dan selamanya dia akan dihantui penyesalannya, akan dihantui penyesalan apabila dia belum bertobat. Maka kalau dia sudah bertobat, ya sudah, nggak usah ribet diberitakan. Kayak tidak ada berita yang lain kan. Masih banyak berita korupsi, banyak triliunan dan lain-lain sebagainya yang perlu diketahui supaya tidak salah memilih pemimpin. Maka disiplin itu pahit, disiplin itu sulit. Perintah agama bagian dari disiplin. Disiplin itu pahit dan sulit, tapi lebih pahit dan sulit lagi jika tidak berdisiplin. Bayangkan kalau dalam satu keluarga tidak ada disiplin keluarga, kacau balau. Anak tidak menghormati orang tua tidak menyayangi anak bangun pagi mau sarapan tidak ada yang masak. Bapak tidak pernah pulang ke rumah, dolan keluyuran sama teman-temannya, dan tidak pernah dikatakan kepada istrinya saya mau pulang hari ini. Tidak ada obrolan, tidak ada komunikasi, tidak ada disiplin di rumah, berantakan. Padahal Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin, Tuhan yang memiliki semesta alam. Semesta ini penuh disiplin apa bukan Bapak? Kalau semesta ini tidak ada aturan, maka bulan dan bintang keroyokan terbit duluan. Kalau bulan dan bintang keroyokan terbit duluan, ini kan bingung kapan malam, kapan siang. Ada satu negara dinamakan Norwegia. Itu dalam 1 tahun malamnya 1 bulan tidak pernah muncul matahari, siangnya 1 bulan tidak pernah tenggelam matahari. Negara itu namanya Norwegia, bagian pucuk timur utaranya bumi. Itu Norwegia. Itu ada 1 bulan musim panas di mana matahari selalu menyala. Tidak pernah tenggelam. Dan pripun astasa niku muter. Niki bagian Norwegia, matahari muter seperti. Jadi muter di pinggirnya. Tidak pernah tenggelam karena memang buminya ada di atas. Jadi matahari tidak. Sama ketika musim dingin, matahari di belakang, di bawah, bulannya di sini muter. Maka ketika itu ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Maliki tidak pernah ada rumusan ijtihad puasa saat matahari tidak pernah muncul atau matahari muncul terus. Karena waktu itu ulama hidupnya di tanah Arab. Tanah Arab secara geografi itu seperti Indonesia, 11-12 waktunya. Selambat-lambatnya subuh itu tidak lebih jam 6. Itu di Arab. Jam 6 itu paling lambat. Kalau paling awal 3:30 di tanah Arab, hampir sama dengan Indonesia. Kalau pulau di Pakistan subuh pernah jam 7, musim dingin. Musim panasnya jam 2:04, puncak subuh jam 2:04. Maghrib musim dingin jam 7 sore, musim panas jam 8. Jadi perbedaannya jauh. Ini baru Pakistan. Kalau di Inggris, niku maghribnya puncak musim panas jam 10 malam. Jam 9 itu seperti sore. Bayangkan. Karena dulu ulama tidak ada yang hidup di sana, maka keputusan tentang puasa, haji dan lain-lain
cenderung ada di ulama kontemporer atau ulama masa kini yang mana daerah muslim sudah menyebar seluruh dunia. Maka ini sifat Rahman, kembali lagi bahwasanya segala sistem disiplin itu pahit, berat, susah. Suami harus balik pulang mencari nafkah demi keluarga, ini aturan dalam Islam. Istri harus patuh taat sama suami, ini aturan dalam Islam. Anak harus berbakti sama orang tua, ini aturan dalam Islam. Maka senakal-nakalnya anak, dia tidak boleh jadi bos di rumah. Dia tetap anak, bosnya sinten bapak ibu orang tua. Maka anak tidak boleh ngatur orang tua, yang mengatur anak itu orang tua. Maka orang tua harus membekali dirinya ilmu agama supaya tidak gampang surapopo pacaran, secilik. Pacaran itu dosa. Ibarat kata surapopo kena geni neraka masih gak kerja. Ngajari untuk ngerasain panasnya api. Anak sejak kecil sudah berbohong rapopo bohong. Nah ini salah. Maka bosnya itu orang tua, jangan. Memang baik. Ada satu kisah dalam kamus cerita orang Arab ini terkenal, yaitu tahawun. Tahawun itu peremehan. Orang yang meremehkan disiplin, orang yang senang gampang nih, sedikit-dikit gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Itu dalam kisah Arab itu ada beberapa orang nelayan yang berlayar menggunakan perahu rakitan kayu. Salah satu di antara mereka melihat ada seekor rayap, duda. Duda ini, rayap ini lewat di depan dia, lantas dia mengatakan kepada temannya, itu ada rayap, yuk kita bunuh. Temannya bilang, sudah apa-apa, cuma satu. Tapi rayap ini bisa menggigit kayu, yang mana kayu ini sebagai tumpuan kapal ini. Karena asal kapal ini dari kayu. Temannya bilang rayap cuma satu, udah mungkin bisa nggak? Dia mungkin bisa ngabisin kapal ini. Ternyata dia tidak tahu rayap ini bisa talidu didatkan kafir. Satu rayap melahirkan 1000 rayap. Maka secara dia tidak diketahui rayap itu memakan rongga-rongga yang ada di kapal, bocorlah kapal itu dan mereka ambil. Kisah ini yaitu jangan sampai seorang muslim meremehkan satu peremehan yang berujung kepada penyesalan. Maka ketika melihat kemaksiatan wajib ingkar maksiat, ingkar mungkar itu wajib. Ada orang ini tidak baik, kita wajib ingkar, walaupun ingkarnya dengan cara. Dalam Islam ada susunan cara. Yang pertama dengan tangan. Kalau melihat ingkar dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Kalau dengan tangan bukan berarti diseret orangnya. Ada orang yang tidak sholat di bundaran, rayai sholat diseret. Ayo jamaah udah seret yang ada di bundaran. Dengan tangan maksudnya dia penguasa yang bisa menggunakan dengan aturan tertulis, disiplin. Seorang bupati bisa mengeluarkan peraturan bupati, camat bisa mengeluarkan peraturan kota, desa mengeluarkan peraturan desa. Desa ini dilarang ada yang main keplek, judi. Maka semua orang terikat dengan peraturan itu. Ini dengan tangan, mengubah. Tapi kalau bukan sebagai pimpinan, penguasa, maka mengubahnya dengan lisan, dinasihati. Nasihatnya pun jangan keras-keras, lemah lembut. Karena yang kita hadapi adalah orang yang tetap punya hati. Sebejat-bejatnya orang yang maksiat, mereka tetap punya hati. Dan ketika orang masih punya hati, pasti punya nurani. Dalam sisi terdalam hatinya punya nurani. Maka jangan sampai mengatakan sesuatu yang mana sesuatu ini berupa ucapan umpatan, cacian makian. Melihat orang, setan tenang, setan. Padahal dia manusia. Ada orang yang kelakuannya bermotor, bermotor, padahal dia waras. Ini umpatan-umpatan seperti ini yang ada orang yang nyebrang sembarangan, dia pakai mata, padahal dia pakai masih bisa. Ini umpatan-umpatan yang harusnya ditekan untuk tidak diucapkan.
Karena nasihat yang baik itu tidak memakai kutukan atau umpatan. Misuh lah, bahasa Jawa misuh. Harun alaihissalam dan Musa alaihissalam itu diutus Allah untuk mengatakan kepada manusia yang paling zalim di dunia, Firaun. Itu dalam Al-Quran surat At-Taha dikatakan wa qulalahu qaulan layyinan. Ngomong dengan bahasa yang santai, jangan dengan bahasa yang karena Tuhan kita marah. Boleh kita marah, tapi marahnya dengan bahasa yang jangan anak nakal dibilang anak setan. Kalau anak setan bapaknya dia mengatakan dirinya sendiri. Bapak Ibu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat Allah. Dan salah satu sifat yang dari 99 nama yang tercantum dalam Al-Quran. Namun Allah mengkhususkan ini sebagai pedoman dan pelajaran bahwasanya di balik seluruh nama-nama suci Allah, Allah berikan dua nama Asmaul Husna yang terbaik di antara yang lain. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan dalam surat yang lain, surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman bahwasanya kamu tidak mengharap agar Al-Quran ini diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhan. Maka Al-Quran datang sebagai rahmat, dan sifat Allah itulah yang menjadikan Al-Quran rahmatan lil alamin. Ini adalah salah satunya dari poin-poin pandangan hidup yang pertama, Al-Quran itu rahmat. Milo, semakin orang dekat dengan Al-Quran, dia semakin mudah mencintai dan semakin susah untuk membenci. Karena sebenci-bencinya orang itu, dia lebih berat membenci setan yang mengajak orang itu kepada maksiat. Bukan orang yang maksiat yang dia benci, tapi sifat setannya dia yang dia benci. Kalau dia sudah menghilangkan sifat setan itu, dia tidak akan membenci orang itu. Maka jangan sampai orang itu putus silaturahim hanya gara-gara satu kesalahan orang. Naudzubillah. Padahal ada 1000 banyak kebaikan, karena satu kesalahan dia putus silaturahim. Berarti dia memutus salah satu tanda rahmatnya. Itu tidak boleh. Kita lanjut yang kedua. Pandangan hidup yang kedua yaitu asal usul kehidupan. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya pun segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kalau ditafsirkan panjang sekali. Segala puji bagi Allah, sehingga Allah yang layak dapat pujian. Rabbul Alamin. Rabb itu artinya dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang memelihara, dan pasti dia sudah yang menentukan. Artinya satu alam semesta ini Allah telah tentukan jatahnya. Maka ketika Allah telah menentukan jatahnya dengan berbagai macam benda atau makhluk yang ada di alam semesta, maka manusia yang sekecil kita kok ngeluh bagaimana hidup saya, itu amat sangat mudah bagi Allah untuk merubah. Oleh karena itu, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Karena apa? Allah itu pinter ngatur alam semesta sak dunia. Mosok ngatur iso. Mila orang yang benar-benar mendalami surat Fatihah, alhamdulillah, dia yakin hidupku wis diatur. Sing melihara aku itu Allah. Maka saya tidak akan pernah takut di dalam hidup yang mana hidup itu yang ngatur zat yang maha kuasa. Sehingga tidak ada rasa suudzon, negatif thinking, tidak ada rasa pesimis, tidak gampang ngeluh. Memang wajar hidup itu bersusah payah wajar. Namanya hidup mesti capek. Ar-rohatu fil jannah, istirahat itu di surga. Tapi ketika ia capek-capek di dunia, dia capeknya dengan semangat.
dengan ceria senyum. Karena apa? Karena Allah niku pinter ngatur salam dunia. Mosok ngatur mubah hidupku oleh seorang kan mesti hidupku berubah. Maka ketika ada satu hamba yang melakukan kesalahan, terjerumus dalam dosa, dia tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah karena Allah Maha Suci. Allah layak dipuji dengan kemampuan Allah yang Maha Kuasa ini mengatur alam semesta. Alam semesta 7 lapis langit besar sekali. Kalau ibarat kita melihat di YouTube nih, manusia terus ditarik kamera keluar ke atas nih kan, manusia, rumahnya, terus desanya, kotanya, kabupaten, petanya makin tinggi keluar dari bumi alam semesta tata surya, keluar galaksi Bima Sakti. Betapa kecilnya kita. Masa hal sepele ini sampai membuat kita mengkufurkan Allah, sampai membuat manusia itu mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak tahu kesusahan saya, kenapa Allah tidak menyelesaikan urusan saya, dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa takut, khawatir tentang hidup, yang mana hidup itu justru sudah diatur oleh Allah. Maka dia akan mempercayai secara mutlak bahwasanya Allah yang berdesain, Allah yang merancang, Allah yang menciptakan, memelihara dan mengatur, serta nanti Allah yang mengembalikan semua makhluk kepadanya. Niki ringkasan dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama, bahwasanya pujian itu layak milik Allah karena Allah yang mendesain, merancang, menciptakan, memelihara, mengatur, dan nanti akan mengembalikan kembali makhluknya kepada diri. Jadi tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Bagaimana besok saya makan, bagaimana utang saya lunas, bagaimana hidup saya kalau saya kerjanya gini-gini saja, bagaimana hidup saya kalau anak saya seperti ini, kenapa saya tidak menikah, kenapa saya menikah, istri saya kok seperti ini, tidak seperti yang saya inginkan, kenapa anak saya tidak seperti yang saya inginkan, ya Allah kenapa anak saya sakit-sakit terus padahal saya tidak pernah memasak sesuatu yang tidak sehat, mempertanyakan kekuasaan. Naudzubillah minta. Masih ada waktu, kita lanjut. Bahan dan proses penciptaan kehidupan. Ketika kita tahu inti dari kehidupan, maka proses dan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat keempat Allah katakan wa ma khalaqtul inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Bapak Ibu, manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai ras terakhir. Makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah itu manusia. Allah telah menciptakan seluruh alam semesta selama berapa lama? 2 masa. Dalam Al-Quran diceritakan fi sittati ayyam. Kalau bahasa kasarnya 6 hari, sittah ayyam. Tapi ulama dalam tafsiran terjemahan tidak menganggap ayam itu hari, tapi ayam itu masa, waktu, berapa ronde. Allah menciptakan ciptaannya itu 6 ronde, 6 tahapan. 2 tahapan pertama Allah menciptakan alam semesta dan makhluk selain yang ada di bumi. Tahapan 4 terakhir, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4 masa atau tahapan ini Allah menciptakan bumi beserta isi. Maka penciptaan yang paling kompleks jerit itu bumi dan isinya, sinten manusia. Dan manusia itu makhluk yang paling terakhir Allah ciptakan. Penciptaannya sempurna. Kalau kita dapati hidung kita menghadap ke bawah dan di depan muka. Coba kalau hidungnya dekat dengan perut, nafasnya susah.
Mata di depan. Coba kalau mata kita seperti ikan Bapak Ibu kanan kiri. Di telinga ini ganti mata. Niku kacamata agak pendek. Coba kalau mulut kita ini yang terbuka dua-duanya. Ini kan yang terbuka bawah. Rahang yang berfungsi rahang bawah. Rahang atas dia. Kalau dua-duanya terbuka, ulo. Seperti ulo. Kalau muak, kesedot sedaya. Dan Allah menciptakan dengan maha sempurnanya yang panjang niku kuku Bapak Ibu. Cubi yang panjang niku gigi. Maka setiap pekan Jumat sunahnya motong kuku, napa motong gigi loh, motong gigi. Setiap Jumat niku di depan rumah niku orang-orang pada ngamplas gigi. Napa Mas Tasa sunah Rasul. Yang panjang kuku sanes gigi. Ini maha sempurna Allah. Yang panjang rambut sanes jari. Coba gerigi yang panjang. Semakin panjang gerigi susah makannya. Ini nikmatnya Allah dengan diciptakan manusia yang sangat sehingga 2 kaki, 2 tangan, 10 jari ini sempurna. Amat sangat kanan kiri sempurna. Bila Allah ciptakan manusia dan bumi serta isinya, itu ada 4 tahapan. Dan ini Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu, ngapunten kula kesupen dalam kajian tafsir. Itu jikalau ada pertanyaan, panjenengan langsung angkat tangan bertanya mawon nggih. Karena kadang saya menerangkan tanpa titik koma. Jenengan badhe tanglet mawon langsung angkat tangan. Sampai di mana ya? Ya, manusia yang sempurna. Ada 6 tahapan. Tahapan 2 tahapan pertama untuk bumi dan untuk alam semesta dan makhluk di alam semesta. Tahapan setelahnya itu untuk bumi dan isinya. Adapun manusia Allah ciptakan berupa gumpalan tanah dan air. Dalam Al-Quran diciptakan benar-benar urut. Gumpalan tanah ini menyatu nanti berupa darah berupa daging lantas ditiupkan ruh di dalamnya. Ketika ditiupkan ruh di dalamnya, manusia itu ditanya. Lah kula panjenengan itu pernah ditanya dalam kandungan. Apa yang ditanya Allah? Ditanya bagaimana? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi anta Rabbul alamin. Rabbi Allah, saya punya Tuhan saya Allah. Apakah kamu akan menyembahku ketika di bumi? Ya, saya akan menyembahmu ya. Maka ketika manusia lahir, manusia itu punya ikatan janji untuk menyembah Allah. Milo, Bapak Ibu, kalau panjenengan pernah diskusi sama non muslim, sebenarnya dalam hati mereka itu ada satu titik penasaran. Kalau jenengan pernah diskusi, kalau belum coba diskusi, mereka ada satu titik penasaran yang belum bisa dijawab, tapi mereka enggan untuk mencari jawabannya. Karena ada stuck, berhenti, kayak kurang yakin. Itu ada. Gak usah non muslim yang awam, yang kiainya non muslim pun merasakan. Tapi karena egoisme, harga diri, mereka merasa sudah tidak apa-apa. Nah, itu tertutupi oleh nafsu mereka. Sehingga sebenarnya Allah berikan setiap manusia itu hidayah. Apakah hidayah itu diambil atau tidak, itu manusia itu yang menentukan. Maka ada satu kisah di negeri Arab. Ada orang yang tenggelam, terayun-ayun di lautan. Orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, aku hambamu mau tenggelam. Ya Allah, bantulah aku, selamatkanlah aku. Beberapa saat kemudian ada tim penyelamat yang datang, ingin menyelamatkan dia. Orang ini bilang, enggak, saya menunggu pertolongan Allah, kamu gak usah itu. Pergi. Datang lagi orang nelayan mau menyelamatkan dia. Dia bilang, enggak, saya nunggu pertolongan Allah. Saya ingin diselamatkan oleh Allah saja, bukan manusia.
Saya nggak mau berharap sama manusia. Sampai 3 kali dia meninggal. Dalam meninggal ini kisah Israiliyat di negara Arab terkenal. Ketika itu dia protes sama malaikat. Malaikat, saya telah berdoa kepada Allah untuk menyelamatkanku. Kenapa Allah tidak mendengar? Sampai saya dibiarkan meninggal. Malaikat mengatakan Allah telah mengutus 3 hambanya untuk menyelamatkan. Tapi kamu abah. Nah, Bapak Ibu, itu pentingnya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Ada rancangan desain Allah dalam penciptaannya yang tidak sia-sia. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan permisalan seperti ba'udhah. Ba'udhah itu artinya apa Bapak Ibu? Nyamuk. Kenapa Allah misalkan nyamuk? Karena nyamuk punya salah satu struktur yang paling susah di dunia. Bayangkan orang kalau menggambar kaki gajah itu mudah, kaki gajah kelihatan. Menggambar kaki manusia mudah, kaki manusia kelihatan. Coba orang bisa nggak menggambar secara sempurna kaki nyamuk? Nyamuk ini punya sel berapa? Tulangnya, lututnya mana? Otot tendonnya mana? Mata kakinya mana? Susah. Maka Allah misalkan pada hal yang kecil, tapi hal kecil ini rumit, ribet. Hal yang ribet ini Allah sempurnakan. Apalagi kehidupan Pulau Panjenengan, sangat mudah sekali Allah untuk merubah. Mila Rasulullah memberikan doa yang luar biasa untuk umatnya. Ya muqallibal qulub, sabbir qalbi ala dinik. Wahai zat yang ubah-ubah. Ini hati kita kan gampang terombang-ambing. Dapat nikmat dikit, seneng, jumawa, sombong, aku pinter, aku kaya, aku jadi pejabat. Tapi ketika ditimpakan mudarat, sakit, aku sakit sih. Saya pernah ketemu orang, dia kena stroke, dia marah-marah gak terima. Mas Tasan, saya ini orang yang sholat 5 waktu. Di keluarga saya paling kaya dan saya membantu adik kakak saya. Bahkan adik kakak saya tidak ada yang saya bangunkan rumah kecuali semuanya saya bangunkan. Cuma 1 kakaknya doang yang tidak dibangunkan rumah sama dia. Yang lain kakak adiknya dibangunkan. Dia 5 bersaudara. Kalau ada orang yang minta tolong, saya tolong dia. Saya ini orang yang mudah membantu, tapi kok Allah berikan saya sakit stroke, yang mana sakit ini saya tidak bisa bantu orang lain. Dia mempertanyakan itu Bapak. Seolah stroke-nya ini adalah ujian. Stroke-nya ini adalah azab. Kok saya diazab? Kan saya orang baik. Ini entah seperti itu. Dan cuma ini misal. Yang lain pun dalam kasus yang sama mungkin kita pernah ada. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, nilai saya bagus. Contoh, saya pernah mendaftar salah satu staf lah di bagian pemerintahan. Saya punya nilai 1, nomor 1 dari 1 kabupaten. Saya nomor 1, nilai terbesar, terbaik. Tinggal wawancara itu interview kan sebatas basa-basi. Anda dari mana, kenapa Anda milih kerja ini? Tapi ketika pengumuman dibutuhkan hanya 3 staf. Itu saya nomor 12. Dari urutan pengumuman itu saya tidak lolos. Kalau manusia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya ini skenario Allah, dia pasti mengatakan Allah nggak adil. Padahal saya sudah belajar, saya sudah mati-matian itu, memberitahu kerja keras dia, tapi ternyata hasil tidak sesuai yang dia. Maka Allah katakan asa antak rausehan bahwa khairun. Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik gitu. Bisa jadi kamu baik kepada sesuatu justru itu buruk. Qadarullah Bapak Ibu, ketika saya tidak lulus dari staf itu, Allah beri hadiah saya untuk naik haji. Kalau saya jadi staf itu, saya tidak boleh naik haji di tahun itu. Alhamdulillah. Kalau dibilang milih, saya pilih naik haji daripada staf. Karena Allah yang mas. Alhamdulillah. Itu semuanya skenario.
luar biasa, dan kita patut untuk husnudzon. Al khairu fima yahtaruna. Kebaikan itu pasti Allah pilihkan untuk kita, walaupun itu buruk untuk kita. Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Aku qouli hada. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.